Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Diurupi ho doau harani bulus ni rohaku, jana dibain hoau mangolu rabdot ho sapanjangna. Dalam bahasa Indonesia, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini merupakan Mazmur Daud yang dibuat di dalam perikop paling atas dikatakan adalah doa minta penyembuhan. Pemazmur mengalami sebuah penyakit yang membuat dia runtuh, membuat kalah semangat dan patah hati oleh karena dahsyatnya penyakit yang dialaminya. Kemudian dari Mazmur ini kelihatan bahwa orang-orang sekitarnya menantikan akan kematian daripada yang sakit tersebut. Musuh-musuhnya beria-ria oleh karena penyakitnya. Namun dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan dan menyembuhkan dia dari apa yang dialaminya. Pemazmur melihat bahwa akan dipatahkan rancangan orang jahat oleh karena kebaikan. Akan dimenangkan oleh Tuhan orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya di dalam hidupnya. Dia melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong orang di dalam kesusahan. Sehingga dia memiliki alasan mengapa dia menjadi ditolong Tuhan. Mengapa dia menjadi dibantu dan dilepaskan Tuhan dari pergumulan yang dia alami. Itulah yang dinyatakan pada ayat 13 pada saat ini. Dengan mengatakan, engkau menopang aku karena ketulusanku. Kalimat ketulusan perlu untuk kita garis bawahi. Ketulusan adalah ketika melakukan sesuatu, tidak ada intrik-intrik untuk kepentingan pribadi. Ketulusan adalah ketika melakukan sebuah perbuatan, di dalamnya adalah niat baik untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, ketika dikatakan engkau melihat ketulusanku, pemazmur memahami dengan tepat dirinya itu adalah orang yang tulus, yang lepas dari intrik-intrik, yang lepas daripada kepentingan, sehingga apa yang diperbuatnya itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan banyak orang. Namun banyak orang yang menjadi marah, kecewa, dan tidak suka dengan sifat yang demikian. Bisa saja hal itu diakibatkan oleh orang lain adalah orang yang suka intrik, namun ada orang yang suka dengan ketulusan. Dan ketulusan itulah yang menjadi menyembuhkan, di mana tangan Tuhan akan menopang dan mengeluarkan dari pergumulan itu. Dan pada firman Tuhan pada saat ini dikatakan, aku akan mendengarkan engkau, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Orang yang tulus akan ditegakkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Karena memang ketulusan itu merupakan sesuatu kasih yang tidak pura-pura. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman ini kita mau diingatkan untuk tetap berbuat ketulusan, untuk tetap tulus di dalam melakukan segala sesuatu. Ketika orang mencurigai ketulusan itu, jangan menjadi patah semangat. Ketika orang membalas ketulusan kita dengan sifat yang tidak baik, tetaplah lakukan kebaikan. Karena memang ketulusan menjadi
sesuatu yang diingat dan diperhitungkan oleh Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada zaman saat ini sudah sulit untuk menemukan ketulusan. Oleh karena itu, orang percaya diundang untuk selalu tulus di dalam segala perbuatan dan tindakan hidupnya. Sehingga dengan ketulusan itu, orang lain akan mendapatkan kebebasan dan mendapatkan kasih yang sempurna dari orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika pemazmur melihat pergumulannya, penyakitnya akan disembuhkan oleh karena ketulusan, demikian hidup kita orang yang tulus akan menjadi disertai dan diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup di dalam ketulusan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kami, tanpa ada sebuah niat ataupun kepentingan yang menguasai hati kami. Namun oleh karena mengingat kebaikan Allah, jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.